Hai, selamat datang di channel Anita Rahman Chan. Dukung channelku ya dengan cara subscribe, like, comment, and share sebanyak-banyaknya ya. Satu lagi, bunyikan loncengnya agar kalian dapat update terbaru dari novelku. Terima kasih. Episode 4. Di ruang perawatan, Menik merasa sedih. Mertuanya masih belum berubah. Bulir air mata menetes dengan sendirinya. Begitu ada suara handle pintu bergerak, Menik mengusap air mata yang sudah menetes di pipinya. "Sayang," ujar Kevin sembari menghampiri istrinya. Menggenggam jari jemari istrinya. "Maafkan Mama ya," ujar Kevin sembari mengecup punggung tangan istrinya. "Enggak apa-apa," sahutnya masih tersenyum. Padahal kenyataannya hatinya sakit. Dia tahu mertuanya tidak menginginkan anaknya. Di saat seperti ini, Menik merindukan sosok almarhumah ibunya. Hari kelahiran yang sangat dinantikan pasangan itu berubah sendu karena hadirnya Nyonya Paula. "Nama anak kita Samudra Cinta, benar kan?" tanya Kevin mengalihkan pembicaraan. Menik menyahut dengan anggukan kepalanya. Bias matahari masuk ke celah-celah jendela kamar. Zira mengerjapkan matanya dan melihat ke sampingnya. Tidak ada sosok pria yang selalu memberikan ciuman pagi untuknya. Zira mulai mencoba menghilangkan bayang-bayang suaminya, tapi cinta suaminya tetap di hatinya. Selesai mandi, Zira melihat ponselnya. Ada pesan masuk dan dia membaca pesan dari Kevin. "Menik melahirkan." Kumamnya senang dan segera menuju ruang makan, di mana ketiga bayinya telah duduk di kursinya masing-masing. Zira mengecup ketiganya secara bergantian, dan keluarga itu mulai menikmati sarapan pagi tanpa ada sosok Ziko tentunya. Zira berangkat ke rumah sakit, terlebih dahulu sebelum ke kantor, membeli beberapa peralatan bayi untuk diberikan ke bayi Menik. Di dalam toko itu Zira bertemu Vita. "Vita?" ujar Zira. Wanita itu membalikkan badannya melihat yang punya suara. "Zira?" Vita langsung memeluk Zira dengan hangat. "Aku turut berduka cita," ujar Vita lagi. "Terima kasih," sahut Zira sembari melihat sekeliling toko. "Kamu sama siapa kesini?" tanya Zira. "Sendiri," sahut Vita. Zira menatap Vita dengan penuh selidik. "Kamu dan Peko bebek saja kan?" tanya Zira pelan. Vita tersenyum. "Ya, aku bebek saja, tapi..." Vita diam. "Tapi kenapa?" tanya Zira penasaran. "Aku ingin meminta bantuan ke kamu," Vita membisikkan sesuatu ke Zira. "Aku tidak mau," Zira menolak. "Ayolah, aku ikhlas jika Viko menikah dengan wanita lain. Dan aku ingin kamu mencarikan wanita yang cocok untuknya. Pasti kalau kamu yang minta, dia mau," ujar Vita. "Nanti aku pikirkan." Vita pamit lebih dulu. Zira masih harus membeli beberapa kado untuk bayi Menik dan Kevin. Zira keluar dengan membawa kado yang cukup besar. Mobil melaju menuju rumah sakit. Zira dapat menemukan ruang perawatan dengan cepat. Di dalam ruangan itu ada Jasmine dan Dr. Diki. "Pagi," sapa Zira dan semuanya tersenyum ke arahnya. Zira memberikan selamat ke Menik dan Kevin. Dia menggendong bayi mungil itu, bayi cantik dan imut. "Cantik banget," puji Zira. Menik hanya tersenyum, tapi tatapannya kosong. Dan itu diperhatikan Zira. Setelah tidak ada siapapun selain dirinya dan Menik, Zira mencoba menanyakan sesuatu. "Kamu kenapa?" Menik menggelengkan kepalanya. "Nik, jangan seperti itu, ada baiknya cerita," ujar Zira. Dan tiba-tiba tangisan Menik pecah. Kevin yang mau masuk berhenti ketika mendengar suara istrinya yang mengadu ke Zira tentang sikap mamanya. "Tenang Menik, mungkin sekarang Tante Paula tidak suka, tapi lambat laun pasti beliau akan menerima bayi cantik ini," ujar Zira menenangkan. "Aku tidak bisa seperti ini," sahut Menik kesal. "Nik, ini hanya persoalan perasaan suka tidak suka. Bagaimana dengan aku? Ditinggalkan suami dengan ketiga bayi kembarku. Menurutku cobaanku lebih berat dari kamu." Zira memberi perbandingan. "Jadi, aku harus bagaimana?" tanyanya bingung. "Bersikap seperti biasanya. Jangan pernah membenci Tante Paula. Bagaimanapun, beliau tetap orang tua Kevin." Kevin masih mendengarkan dari balik pintu. "Nona?" ujar Menik pelan. "Iya Nik," sahut Zira. "Maukah Nona menikah dengan Kevin?" ujar Menik. Di balik pintu, Kevin mendengus kesal dengan sikap istrinya. "Apa maksud kamu?" tanya Zira tidak suka. "Mama Paula menginginkan anak laki-laki. Jika Kevin menikah dengan Nona Zira, mungkin akan mendapatkan anak laki-laki," jelas Menik. "Menik, kalau ngomong jangan ngaco. Memangnya kalau aku menikah dengan Kevin langsung dapat anak cowok?" Zira menggelengkan kepalanya. "Aku menganggap kalian saudara dan akan tetap seperti itu," jelasnya. "Jangan pernah berpikir untuk menjodohkan Kevin dengan siapapun.
karena dia sangat mencintai kamu, ujar Zira sembari pamit. Dan Kevin buru-buru masuk ke dalam ruangan itu. Zira pamit kepada pasangan itu. Pelangi buru-buru keluar dari kafe dan Bima memperhatikan. Mau kemana? Tanya Bima penasaran. Mau menonton di bioskop, sahut Pelangi. Sama siapa? Tanya Bima lagi. Sama teman, sahut Pelangi dan langsung masuk ke dalam taksi online yang telah dipesannya. Bima penasaran dan curiga siapa teman yang dimaksud Pelangi. Diam-diam dia mengikuti Pelangi. Taksi menurunkan Pelangi di sebuah mall. Bima langsung memarkirkan motornya dengan cepat dan menguntit Pelangi sampai ke dalam mall. Dari jauh Pelangi bersalaman dengan seorang pria. Pria itu lagi, berutuhnya kesal. Kamu gak kerja? Tanya Pelangi. Ini baru pulang, sahut Aldo sembari mengajak Pelangi menuju lantai atas, tempat bioskop berada. Bima mau mengikuti, tapi tidak sengaja dia menabrak seorang gadis. Gadis itu sampai terduduk di lantai. Maaf, ujar Bima sembari melihat eskalator yang telah membawa Pelangi dan Aldo. Kamu gak apa-apa? Tanya Ila sembari mengulurkan tangannya ke temannya. Bima melihat sekilas gadis cantik itu. Di dalam ruang bioskop, Pelangi dan Aldo memilih menonton film horor. Terdengar pekik dari setiap penonton ketika melihat hantu yang ada di film itu. Selesai menonton, Pelangi dan Aldo memilih makan di tempat makan yang ada di dalam mall. Asik bercerita tentang film yang mereka tonton tadi. Entah kenapa hati Bima merasa sakit ketika melihat Pelangi dengan pria lain. Lebih baik aku pergi, gumamnya sembari membuka pesan dari kakaknya. Hatinya senang ketika membaca pesan itu. Dia berjalan sembari membaca pesan dan lagi-lagi dia menubruk seseorang. Maaf, ujar Bima tidak sengaja. Kamu lagi. Gerutu gadis yang baru ditabraknya tadi dan sekarang ditabrak Bima kembali. Gadis itu ngomel-ngomel dengan cukup kencang karena gara-gara Bima ponselnya pecah. Semua yang ada di situ melihat kebisingan yang dibuat gadis itu. Sudah, tenang, bisi Ila ke temannya. Bagaimana mau tenang? Ponselku rusak, sahut gadis itu marah. Maaf ya, nanti aku ganti, ujar Bima. Jangan nanti, tapi sekarang, seru gadis itu marah. Siapa sih yang bertengkar? Tanya Pelangi ke Aldo. Pria itu mengedikkan bahunya. Bima dan Ila beserta temannya pergi ke konter HP di sana. Tentunya melewati tempat makan itu. Itu kan Bima, ujar Pelangi. Aldo melihat arah pandangan Pelangi dan dia melihat ada Ila yang merupakan adik ipar Aniska. Itu Ila, gumam Aldo. Keduanya akhirnya meninggalkan tempat makan itu. Di depan konter HP, gadis itu memilih ponsel dengan merek yang sama. Mau tidak mau, Bima harus mengeluarkan uangnya. Sudah dong, jangan minta macam-macam, bisik Ila ke temannya yang sibuk memilih casing baru. Dan itu terdengar oleh Bima. Menurutnya, gadis di sampingnya lebih sabar dan pengertian dibandingkan gadis yang ditabraknya. Melihat ada Pelangi datang mendekat, Bima pura-pura mengobrol dengan Ila, membicarakan sesuatu yang bisa membuat gadis itu antusias, yaitu tentang K-pop. Dengan antusias, Ila menceritakan boyband favoritnya. Padahal Bima tidak tahu siapa yang dimaksud gadis itu. Yang penting dia hanya ingin melihat sikap Pelangi. Bima, ada apa? Tanya Pelangi ketika dia telah sampai di depan konter HP. Aku baru menabrak gadis ini, jadi HP-nya pecah, sahut Bima sembari melirik Aldo yang juga mengobrol dengan Ila. Selesai dengan ganti-mengganti, Bima pulang meninggalkan Pelangi dengan Aldo. Tapi melihat temannya asik mengobrol dengan Ila, membuat Pelangi ikut pulang. Bim, tunggu! Teriak Pelangi sembari berlari kecil. Aku ikut sama kamu ya, ujar Pelangi berjalan beriringan dengan Bima. Ayo, ajak Bima. Mereka meninggalkan mall menuju tempat lain. Tapi Bima mampir ke sebuah toko perlengkapan bayi. Mau ngapain ke sini? Tanya Pelangi heran sembari membuka helmnya. Kak Manik sudah melahirkan. Oh ya? Cewek atau cowok? Tanyanya senang. Cewek, sahut Bima. Aduh, pasti lucu. Pelangi jalan lebih dulu meninggalkan Bima, yang masih sibuk menyimpan helm di dalam jok motor. Di dalam toko, Pelangi sangat senang ketika melihat pakaian bayi dan perlengkapan bayi yang menurutnya sangat lucu. Bim, beli yang ini ya, ujar Pelangi menunjukkan pakaian bayi yang lucu. Pilih aja mana yang cocok. Bima menyerahkan sepenuhnya ke Pelangi. Mereka telah meninggalkan toko menuju rumah sakit. Selamat Menik, ujar Pelangi. Terima kasih, sahut Menik sembari tersenyum. Ya ampun, cantik banget. Boleh aku gendong? Tanya Pelangi. Menik menganggukkan kepalanya. Dengan perlahan dia menggendong bayi imut itu dan membawa duduk di sofa. Bima menghampiri kakaknya dengan duduk di samping tempat tidur. Kak Kevin mana? Tanya Bima yang tidak memperhatikan kakak iparnya di ruangan itu. Kevin pulang menguburkan Ari-Ari, sahut Menik. Mertua kakak mana? Tanya Bima lagi. Sebentar lagi sampai, sahutnya bohong, menutupi masalah yang tengah dihadapinya.
Duh, cantik banget, jadi pengen punya bayi, ujar Pelangi senang. Kalau mau bayi nikah dong, saut Menik. Maunya, tapi belum ada yang melamar. Gimana dong? Menik melirik Bima. Kakak kenapa menatapku seperti itu? Tanya Bima heran. Sudah, lamar tuh anak orang, bisik Menik. Ah, kakak, kalau ngomong jangan ngawur. Bima mengelak omongan kakaknya. Nanti keburu dilamar orang nyesel loh. Menik memanasi adiknya. Seketika Bima diam. Dia teringat tentang Aldo. Kenapa lagi? Tanya Menik penasaran dengan ekspresi adiknya yang diam sembari melamun. Memangnya kakak setuju kalau aku menikah dengannya? Bisik Bima sembari melirik Pelangi yang asik dengan bayi cinta. Kalau kamu cinta, kenapa tidak? Yang penting kamu bahagia. Bima kembali diam dan merenungkan kata-kata kakaknya. Dia sendiri belum tahu apakah dia cinta atau hanya sekedar suka. Bersambung.